warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Jamaah musalla Jannatul Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, sahabat, tabi'in, tabi'in, para auliya wa syuhada wa shalihin wa jami' masyayikhina fid din. Khususan Abu Yasin Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani, Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani, khususan al-Mu'allim Syekh Salim bin Sumair Ahmad dan Allah bin madadihim wa qad alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kita sampai kemarin terakhir di yahrumu bil haidi asyratu asya, haram sebab haid 10 perkara. Belum selesai kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain. Halaman 10. Yahrumu bil haidi asyratu asya. Haram sebab haid 10 perkara. Yang pertama as-salatu, salat. Wa tawafu, dan yang kedua adalah tawaf. Wa masul mushabi, dan menyentuh atau memegang mushaf. Wa hamluhu, membawa mushaf, mushaf Al-Qur'an. Wal lubsu fil masjidi, menetap atau berdiam di masjid. Itu juga tak boleh, kemarin kita sudah terangkan ya sampai di sini. Kemudian yang keenam wa qiraatul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Nah, kemarin catatan berdiam di masjid menurut Imam Syafi'i mutlak tidak boleh. Menurut Imam Malik kalau jamin tidak mengotori masjid hukumnya boleh. Kita hari-hari normal seperti biasa ya kita ambil yang hati-hati, kecuali pada kondisi-kondisi sangat hajat atau darurat. Wa qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an juga tidak diperbolehkan ketika haid. Ya, kecuali darurat lagi. Ya, seorang hafizah dia kalau tak baca dia akan lupa. Ya. Jadi ada memang pendapat yang membolehkan, tapi itu untuk solusi saja, bukan untuk pegangan keseharian. Jadi kalau namanya orang ini dah darurat macam mana? Ya, ada yang membolehkan, tapi bukan untuk langganan. Kita tetap mengambil pendapat yang paling hati-hati. Kemudian wasaumu, puasa. Tak boleh orang perempuan berpuasa.
Wa talaqu cerai, talak hukumnya haram ketika istri sedang haid. Haram tapi jatuh talaknya. Haram tapi talaknya jatuh. Masya Allah. Jadi apa namanya? Ini sedikit catatannya tadi. Ini ada haram, bukan berarti tak jatuh, ya. Bukan berarti tidak jatuh. Jadi haramnya itu waktu mengucapkan dulu, waktu melafazkannya dulu tak boleh. Haram. Wal mururu fil masjidi in khafat talbitahu, dan berdiam di lewat dia melalui masjid ini, lewat nyebrang dari pintu ke pintu. In khafat talbitahu, kalau takut bisa mengotori masjid. Jadi ibu-ibu kalau haid nyebrang masjid itu tak apa-apa kalau jamin tidak mengotori masjid. Yang tak boleh diam di masjid, duduk. Tapi kalau lewat aja tak apa-apa. Yang penting apa? Aman, ya, safety, tidak mengotori masjid. Kalau dia tak aman dari mengotori masjid, ya tak boleh. Tak boleh. Jadi ada bedanya hukum lewat dengan hukum netap atau duduk. Itu ada bedanya, ya. Ada bedanya. Wal muru, jelas ibu-ibu ini? Ibu-ibu jelas tak? Ya. Lewat hukumnya lain, duduk diam hukumnya lain. Kalau duduk diam di masjid tak boleh, mutlak menurut Imam Syafi'i. Kalau lewat boleh. Lewat saja boleh kalau dia yakin tidak mengotori masjid. Nah, itu. Wal istimna'u baina surrati wa rukbah, bersenang-senang dengan istri antara pusat dan lutut. Nah, ini hukumnya, ini menurut pendapat yang paling apa nih? Kita bilang paling paling keras lah, maksudnya pendapat yang paling keras mengatakan enggak boleh, haram. Istilah baina surah wa rukbah maksudnya apa? Pokoknya batas antara pusat dengan perut ini sudah tak boleh. Di garis pusat sama lutut, pusat lutut. Ini pokoknya tak boleh. Nah, ini pendapat yang paling keras. Jadi semuanya pokoknya masih di garis antara pusat dengan lutut, ini semuanya tidak boleh digunakan untuk bersenang-senang ketika wanita sedang haid. Ini pendapat yang keras. Cuman ada perbedaan pendapat. Ada ulama berbeda pendapat berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan if'alu kulla syai' illa nikah. Kata Rasulullah, lakukan apa saja kecuali nikah. Maksudnya apa? Kecuali berhubungan. Nah, ini pendapat yang lebih ringan. Pendapat yang keras, garis pusat lutut garis, tak boleh ini. Yang pendapat yang lebih ringan, lakukan segala sesuatu kecuali satu saja, berhubungan badan. Saya rasa pandailah, dah pahamlah, sudah cerdas saya rasa. Maksudnya begitu, ya. Itu hadisnya Rasul macam gitu. If'alu kulla syai'in illa nikah. Lakukan terserah segala sesuatu kecuali hubungannya itu yang tak boleh. Wallahu a'lam. Ini 10. Jadi wanita haid zaman Islam ini sebetulnya sangat-sangat diorangkan. Kalau di zaman jahiliyah dulu wanita haid itu dibuang ke gua, dibuang kemana, tak boleh tidur di rumah.
satu rumah dengan suami tak boleh, makan sama tak boleh, sana jauh, tak boleh mandi, tak boleh apa. Tak boleh. Pokoknya seru tidur di rumah tak boleh. Nah, itulah namanya jahiliyah. Kalau Islam gimana? Ini aja larangannya. Ini saja. Pasal berikutnya. Faslun furudu tayammumi khamsatun. Fardunya tayamum. Ini tentang tayamum sekarang. Rukun atau fardunya tayamum ada 5. Yang pertama, naklut turab, memindahkan debu. Yang kedua, atsani an-niyatu, niat. Yang ketiga, asalisu masul wajhi, mengusap wajah. Ar-rabi'u masul yadaini ilal mirfaqain, mengusap 2 tangan sampai ke siku. Al-khamisu at-tartibu bainal mashatain. Yang kelima, rukun terakhir, tertib antara 2 usapan. Nomor 1, orang tayamum rukunnya pertama memindahkan debu. Memindahkan debu ini maksudnya macam mana? Maksudnya itu debu dari tempatnya kita ambil. Ini bukan muka kita yang kita tempelkan. Kita pindahkan debu dari tempatnya. Ya, kita ambil baru apa namanya digunakan. Naklut turab. Jadi bukan kita yang berguling-guling, tidak. Nomor 2, an-niyatu, niat. Biasa niat ketika mengusapkan di sini, niat saya niat tayamum. Pokoknya nak solat nih. Nawaitu tayamum listibahatis shalah. Saya niat tayamum supaya boleh untuk melakukan solat. Bukan niatnya lirafil hadasil al-ghari, bukan. Ya. Karena ini hanya pengganti wudhu yang bisa menghilangkan hadas itu wudhunya, tapi hanya listibahatis shalah, untuk agar diperbolehkan melakukan sholat, karena dia penggantinya wudhu, sebagai pengganti. Kemudian yang kedua, yang ketiga, mengusap wajah. Mengusap wajah begini. Nah, ini ada debunya kan? Ini ada debunya. Gini aja mengusapnya. Dah, sekali saja. Sekali tarik aja gini. Dah cukup, 1 kali. Ya. Kemudian yang kedua, masul yadaini ilal mirfaqain. Yang kedua, ambil debu lagi. Gini. Ini tangan nih, ini dibagi 2 nih. Sini, ini gitu. Maksudnya dibagi 2 bagaimana? Yang separuh sini ini digunakan untuk mengusap bagian bawah tangan sampai siku. Sap. Berarti kan ini dia kepake nih. Yang separuh ini kan sudah terpakai. Kita ambil, jangan gini, ngambilnya di ujungnya gini. Ha, dekat ujung jari ini. Gini. Begini. Nah, berarti yang sini ini belum terpakai debunya nih. Nah, yang sini untuk bagian atas gini. Nah, bagian atas. Oke. Ini jangan dianu dulu. Ini masih ada debu sucinya nih. Oke. Nah, ini pakai untuk sebelah kiri. Ini. Pakai sebelah kiri, separuh bagian bawah, terus diputar gini. Yang sini kan ini belum dipakai. Kan begini nih. Nah, potong 2 begini. Nah, tadi yang sini tadi sudah karena kita gini. Tinggal yang ini untuk bagian depannya gini. Sampai di sini sudah. Ini tadi kan telapak tangannya belum. Telapak tangannya belum, tinggal begini. Dah. Ini berarti sudah selesai. Itu caranya. Ini apa? Cara yang ya saya dapatkan dari guru saya begitu. Nah, jadi ya mungkin kalau gini langsung pun boleh aja, saya rasa tidak ada terlalu repot sangat. Tapi kalau ini kan memang ini kan banyak debunya, nanti sudah gini kan enak. Pas. Dah.
selesai. Jelas Pak ya? Ya, oke. Maksudnya begitu. Muka pun sekali lalu saja. Kemudian yang kelima tadi rukunnya at-tartib bainal mashatain, tertib antara dua usapan. Muka dulu baru tangan sampai siku, ya. Muka dulu baru tangan sampai siku. Jadi gini, muka, dah, ambil lagi tangan. Gini, dah, oke. Jelas Bang? Coba Bang, coba. Abang itu. Ambil debunya dulu. Ya. Muka dulu Bang. Iya, jangan langsung tangan. Ya, muka dulu. Gitu, ya. Dah, sekali jalan. Tangan. Ini kanan orang kita apa kan membasuh tangan kan kanan dulu. Posisinya gini tangan. Ini dari bawah nih. Nah, bagian bawah dulu baru putar. Berhenti, jangan kesini dulu. Nanti ini terpakai. Ini kan ada debu sucinya kan. Terus gini, ini bagian bawah. Oke. Begini, selesai. Tuh. Ibu, coba Bu boleh? Coba. Muka dulu, ambil debu gini, ambil debu. Debu kan di sini, debu nih. Kita kan harus ambil debu dulu gini kan. Biar ada debu nempel di sini. Kita ambil debu dulu gini. Baru muka. Ini dari atas ke bawah. Gitu. Coba Bu, coba. Ya. Oke, intinya begitu. Lebih kurangnya gitulah, kan? Itu lebih kurangnya macam itu. Dia tak harus gitu-gitu sangat pun, karena tapi itulah yang dulu yang kita dapatkan seperti itu. Dah selesai, dia harus tertib, tak boleh tangan dulu baru muka, tak boleh. Pasal berikutnya. Faslun mubtilatut tayammum salasatun. Perkara yang membatalkan tayamum ada 3. Pertama, ma'abtolal wudu. Apa saja yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum. Apa saja yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum. Nomor 1. Nomor 2, ar-riddah, murtad, ya. Murtad itu membatalkan tayamum. Nomor 3, tawahumul ma' in tayammama li waqti, yaitu dia ada persangkaan. Kayaknya di sana nih ada air nih. Ketika ada orang tayamum karena tidak ada air, ya, dia dah tayamum nih dan nak sholat, dan tak ada air belum. Oh, kayaknya ada air tuh di sana. Batal wudunya. Karena sifat daruratnya hilang, gitu. Dia walaupun ini di dekat sana, ingat ada satu ember di sana, ingat, atau di sumur sebelah sana itu biasanya tak pernah kering. Itu tayamumnya batal. Jadi tayamum itu tidak ada air itu, ibu-ibu dan bapak-bapak, bukan di rumahnya tak punya air, bukan. Tapi dia ada jarak yang ditempuh ke sana, tempuh ke sana, tempuh ke sana, tempuh ke sana. Itu jarak yang ada itu, bukan hanya rumahku tak ada air, aku tayamum, tak boleh.
Di sini tak ada air, masjid agung banyak, tak boleh tayamum. Apa pula? Tak boleh. Di sini tak ada air, dekat Jerutong ada air, tak boleh tayamum. Jangan enak-enak aja sikit-sikit nak tayamum. Di sini ke Kapling sana itu masih hitungan dekat. Jadi tidak bisa dikatakan Imperium tak ada air, tapi di Kapling ada air kok terus tak tayamum, tak bisa. Jadi dia ada jarak tempuhnya. Yang biasa orang nyari kalau zaman dulu nih pakai perjalanan hitungannya tak ada pakai kilometer. Oke, itu yang membatalkan tayamum. Faslun alladhi yaduru minan najasat salatatun. Perkara najis atau najis yang bisa menjadi suci itu ada 3. Najis menjadi suci, bukan mutanajis. Ini najis. Ada istilah najis lain, mutanajis lain. Kalau najis itu memang bendanya yang najis, itu namanya najis. Darah najis, nanah najis, bangkai najis, itu namanya najis. Kalau mutan najis apa? Gelas ini, ya, gelas ini tiba-tiba jatuh ke longkang, ya, di situ tempat longkang saluran WC namanya mutan najis. Jadi perkara yang suci tapi terkena najis. Ini bedanya. Kalau najisnya tuh memang bendanya tuh yang najis. Nah sekarang yang dibahas di sini ini bukan mutan najis, bukan perkara yang suci kena najis terus kita cuci, bukan itu. Kalau itu bisa semua, ya bisa semua. Umpamanya baju kena najis dicuci, suci lah. Macam-macam lah, ya piring apa segala macam pekakas kena najis dicuci, suci. Sekarang bukan itu yang dibahas. Sekarang yang dibahas ini ada najis tapi dia bisa jadi suci. Nah ini. Yang pertama apa? Khamar. Khamar yaitu arak. Arak zaman dulu itu dari perasan anggur. Anggur diperas jadi jus, didiamkan. Nanti setelah hitungan, tak tahu wallahu alam, saya tak pernah bikin juga, tak pernah minum juga. Dibiarkan taruh umpamanya lah selama 10 hari. Dia akan menjadi minuman yang memabukkan. Anggur itu perasannya didiemin aja, tutup, biarkan. Besok dah kira-kira 7 hari atau 10 hari diminum, langsung teler, mabuk. Itu hukumnya haram tuh. Anggur halal, apa tak halal? Anggur halal. Kita beli buah dekat toko buah anggur, kita makan, halal kan? Halal. Anggur kita masukkan ke blender, kita bikin jus, taruh di gelas, kita minum, halal apa tidak? Halal. Ini namanya jus anggur. Tapi ketika kita diamkan dia, dah tutup, diamkan dia 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5, 6, 7 hari, dia tuh mengalami perubahan sendiri. Mengalami perubahan, dan pada satu titik, pada suatu hari dia akan menjadi khamar atau minuman keras yang apabila diminum dia memabukkan. Itu hukumnya jadi haram. Walaupun di sini tak ada gambar harimau, tak ada, itu haram. Tak ada gambar bintang dia tuh, dia tetap haram. Walaupun anggurnya beli dekat ini kolong, beli dekat kolong anggur, diperas, terlupa bikin jus, ditaruh di meja, langsung pergi jalan-jalan liburan balik, ini yang kemarin anggur beras, diminum langsung tergeletak mabuk, haram hukum.
Nah, jadi asalnya memang khamar itu adalah dari perkara yang halal. Kalau zaman sekarang ini dia semacam ada minuman keras dia, tapi macam ada dimasukkan alkohol gitu. Tidak seperti minuman keras zaman dulu. Ya, sebetulnya sih tidak hanya dari anggur saja, dari buah yang lain pun itu kalau dia memang dibiarin lama berhari-hari, nanti kalau diminum kok jadi badannya panas terus langsung fly, haram juga. Walaupun pakai apa nih, pakai bambu minumnya umpamanya kan, haram juga. Nah, arak ini ketika berawal dari anggur diperas jadi jus dibiarin 7 hari atau 10 hari, jadilah dia arak, haram dimakan. Tapi jangan diminum. Biarin aja. Dia nanti akan berubah lagi. Dia akan berubah, apakah tak tahu lah berapa hari lah. Anggaplah umpamanya 20 hari. Biarkan aja dia sampai 20 hari, nanti dia berubah lagi tuh. Ketika diginikan, masam. Nah, dia berubah lagi dari minuman keras menjadi cuka, halal lagi. Kalau tadi pas umur 10 hari dia hukumnya najis. Ya, pas time dia menjadi khamar 10 hari itu hukumnya najis, diminum haram, kena baju dia najis. Tapi kalau dia dibiarkan lagi, tidak usah diapa-apain, biarkan aja. 10 hari kemudian atau 7 hari kemudian dia berubah. Rasanya pun berubah. Ya. Kalau kemarin diminum bikin orang puyeng, pusing, badan panas. Kalau diminum bikin orang meringis, masam. Masam tuh. Ini cuka namanya. Khal. Ini jadi halal menjadi haram, menjadi halal lagi. Jadi arak itu najis, dia akan bisa menjadi halal. Tapi ada catatan, ini arak yang memang dari semacam buah seperti ini, anggur. Kalau yang dijadikan di kitab itu contohnya ini memang dari anggur aja. Tidak tahu buah lain itu apakah bisa seperti itu, kita tidak tahu. Kita pun tak pernah bikin pabrik arak. Jadi arak itu ketika dia dibiarkan, maka dia menjadi halal lagi, menjadi suci lagi. Diminum tak apa. Gelasnya ditaruh di botol. Ketika dia pas jadi arak, dituang araknya, dibawain najis nih, tak boleh. Botol itu pun jadi najis. Karena botol ibarat ada botol, dikasih air kecilnya dibuang, botolnya itu kan bukan najis, harus dicuci. Tapi begitu arak itu tadi dibiarkan saja dan sampai dia menjadi cuka, ini wadahnya itu ikut menjadi suci. Nah, wadahnya ikut menjadi suci dengan satu syarat, tidak dibubuhi apapun, dia berubah dengan semula jadi sendiri. Berubah sendiri. Kalau dia nak bikin cuka dari arak itu tadi, dikasih dia apa ke jeruk ke sikit, kasih apa ke dia cukanya lebih masam umpamanya, atau kasih apalah tak garam, itu dia tidak akan pernah menjadi menjadi suci, tak akan pernah. Kenapa? Karena ketika dia najis, ya, dimasuki sesuatu yang lain itu menjadi mutanajis, dan dia ketika ini berubah, dia yang akan merusak hukumnya. Jadi begitu. Nah, jadi terus kita jangan samakan arak yang arak tradisional seperti ini dengan arak zaman sekarang. Ini tak dibeli, Carlos taruh dekat lemari es. Nanti aku 10 hari lagi baru aku minum. Sama aja, itu tak akan pernah dia berubah menjadi cuka. Beda. Kalau arak yang original ini memang dia kalau dibiarkan dia berubah menjadi cuka. Beli bir bintang, taruhlah dek, jangan diapa-apakan dia, biarkan 10 hari, besok abang nak minum. Tak akan berubah dia. Dia tetap hari ini bir, besok bir, dan besok bir. Dan cara membikinnya lain. Kalau bir-bir yang alkohol itu dia mesti menggunakan
ditambahi barang-barang, ramuan. Ya, dia ada ramuan tambahan. Sekarang jus ini bikin jus anggur, ya, kok dikasih gula? Ya tak bisa halal jadinya setelah dia menjadi apa namanya, homer, karena dia ada bahan lain yang ditambahkan. Nah, tak boleh. Jadi intinya dia original, betul-betul original. Dia berubah juga dengan sendirinya. Dia masa berevolusi begitu. Nah itu satu. Dah, ya saya rasa jelas. Nah, kalau zaman sekarang ini alkohol itu tak bikinnya dari apa pun saya tak paham. Benda alkohol itu apa aslinya dia tuh alkohol itu. Dan alkohol itu sebetulnya nama umum. Ada alkohol untuk membersih luka kan ada, ya kan? Ada alkohol yang terus apa sama ya tak sama lah. Apa kira-kira orang mabuk tuh minum alkohol pembersih luka tuh? Nah, ini cuma nama alkohol tuh macam-macam lah. Cuma kita ini tak paham sangat karena bukan kita orang kimia. Terus apakah alkohol yang untuk minyak wangi itu sama alkohol yang diminum? Nah ini harus dibahas lagi. Sehingga ulama beda pendapat apa hukumnya pakai minyak wangi yang pakai alkohol. Sekarang gini dulu, alkohol itu apakah zat cair yang sama dengan yang dibikin bir bintang itu? Kalau ada sarjana kimia dan sebagainya, tolong bedakan alkohol yang ada di bir dengan alkohol yang untuk minyak wangi dengan alkohol yang untuk mencuci luka. Itu apa? Apakah rumus kimianya itu sama? Kalau tak sama, berarti cuma namanya aja pakai secara global. Secara global, hakikatnya dia lain. Nah, gitu. Makanya ulama pun beda pendapat tentang masalah pakai minyak wangi, pakai alkohol. Jadi kalau saya punya, wallah alam ya, kita perlu tanya juga lah. Alkohol itu apakah hanya satu jenis saja? Begitu kita bilang alkohol itu pasti yang memabukkan itu. Ada tak orang kesehatan di sini? Ada tak? Hah? Ada yang bisa kasih info tak? Bang, gimana? Beda tak? Kalau turunan dari alkohol itu ada etanol, ya. Etanol, kemudian kalau saya penyumbangnya jauh. Ya. Karena kalau kita tanya dengan dia, kita ada dua versi. Kalau saya lebih menjauhi semuanya yang menggunakan apapun dia yang namanya turunan. Ya. Namanya kalau kita kan udah belajar itu final bahwa dia ada alkohol. Ya. Itu memang nggak bisa dipakai apapun alasannya. Tapi dari MUI itu dia mengambil saat mereka dicampur wangi dengan alkohol itu, mereka itu membuat wangi. Ya. Kalau nggak dicampur dengan etanol atau alkohol itu wanginya nggak serba. Bedanya kalau kita beli yang ada alkohol dan tidak alkohol, dia tidak menyebar. Ya, oke. Bukan, maksud saya bukan itu. Maksud saya bukan itu. Alkohol yang untuk orang mabuk, sama. Persis. Rumus kimianya sama. Iya. Yang untuk luka juga sama. Yang untuk luka tuh boleh dicairkan jadi minuman juga bisa. Iya. Dia 76% saja. Sama dengan spiritus. Spiritus itu kadar airnya cuma 4%. 96 itu memang alkoholnya. Berarti spiritus itu alkohol ya? Berarti kalau spiritus itu alkohol. Sekarang begini. Iya, membedakannya yang tadi itu misalnya alkohol untuk luka itu 96%. Ya. Berarti 76 biasanya 76%. Ya. Sisanya itu baru air. Air apa aja lah. Dalam kimia ini juga alkohol. Oke. Sekarang kalau minuman keras, alkoholnya itu juga. Ya. Cuma dicampur dengan umpamanya sirup ABC lah katakan gitu. Iya. Nah, jadilah dia dikasih tulisan ABC, jadi bir ABC gitu. Dia kepala gugus kalau dalam kimia. Ya. Yang Buya ceritakan tadi dia kalau dia apa namanya satu tik yang itu asam tuh. Saya apa? Cuka. Ya. Itu beda kepala gugusnya aja. Ya. Kalau alkohol itu ada garis OH, kalau cuka itu kepalanya ada C, ada OH double bond. Jadi memang beda rasanya. Orang itu beda.
Oke, tak apa. Kita kan belajar juga ya. Tak apa sih. Saya tanya tadi itu sama, yang mau kita buat minuman dengan kita buat vakum itu. Hanya kadarnya saja. Kadarnya saja. Oke. Sekarang asal dari alkohol itu apa? Kalau alkohol secara kimia itu dari H2SO4 plus nanti penguapan. H2SO4 itu kan air aki. Bisa keluar dia. Air aki. Iya. H2SO itu kan air aki. Jadi orang minum bir itu minum air aki lah ya. Oh iya, udah paham lah saya. Saya sikit-sikit tahu lah. Ya. Kalau secara kimia yang dia jelaskan tadi dari buah-buahan itu. Oke. Ini ada siran gimana? Mungkin sedikit beda antara alkohol dan minuman dengan yang tadi. Kalau minuman itu prosesnya fermentasi, itu berasal dari buah-buahan fermentasi secara alami. Maksud apa itu menghasilkan alkohol? Ya. Tapi kan halal kan Ustaz? Ya. Kalau alkohol yang dipakai biasanya untuk kesehatan itu alkohol namanya alkohol teknis. Jadi alkohol yang banyak ada etanol. Maksudnya rumus kimianya nggak sama berarti kan? Rumus kimianya sama, cuma prosesnya ada etanol, C-nya 2, etanol dia sama. Ya. Mawar itu bentuknya sama, cuma membedakan C-nya aja Ustaz. Nanti kita bahas. Malah seperti yang panjang itu yang Jarak panjang ya, sampai rantai panjang. itu bahan protein itu pakai Sekarang saya mau tanya sama bapak-bapak kesehatan. Kalau ini alkohol mutlak 100%, bisa diminum nggak? Bisa, apa saja? Alkohol 100% di Habis di jantung. jantung habis. Yang itu tadi, contohnya seperti itu. Serius itu kadarnya baru 76. Udah. Hah? 96. Ah, itu alkohol teknis. Teknis dia memang nggak boleh kalau untuk minum nggak bisa itu, makanya kalau yang ada yang buat minuman kosan itu tambahkan spiritus itu karena haram itu memang mematikan karena itu alkohol teknis bukan fermentasi. Tapi kalau yang bir itu asli atau rumus kimianya alkohol teknis dengan fermentasi sama enggak? memang prosesnya berbeda. Yang tadi itu Intinya jangan minum spiritus. Oke. Ya. Oke. Nah sekarang, oke. Oke, sekarang begini bang, ada satu hal. Bir itu berapa alkohol kadar alkoholnya berapa? Biar tergantung produksinya. Rata-rata lah, yang kelas-kelas yang di, 5% itu yang bikin mabuk itu alkoholnya apa? Alkoholnya. Oke, dah. Sekarang begini, bir itu hukumnya najis karena memabukkan. Oke. Ini sebetulnya ini maksudnya ke bab Fasul Masail sebetulnya. Sekarang kalau begitu spiritus ini berarti adalah hal yang apa ya? Najis apa tidak? Yang najis. Hah? Rumus, saya bertanya. Rumus bir setelah ini dikasih 4 rumusnya tentu berubah kan. Air sirup dikasih 4% alkohol, rumusnya tentu menjadi berubah kimianya. Tidak, itu sama konsentrasinya saja. Namanya pengenceran itu. Tadi Bapak tekan bawahnya oplos nama kalau bahasa kita. Ya. Oplosan. Oke. Pak, saya mau tanya satu. Boleh. Kenapa alkohol itu haram? Karena memabukkan. Karena memabukkan. Ya. Kalau disemprot-semprot ini kan tak memabukkan dia. Nah, jadi gini, sebentar. Itu urusannya gini. Ulama memahami kenapa arak itu kan najis. Jadi begini loh, saya
sehingga alkohol ini dia najisnya setelah dicampur menjadi arak, apakah sebelumnya? Kalau hukumnya sebelum dia menjadi arak dia sudah najis, itu yang menyebabkan minyak wangi jadi tidak bolehkan. Tetapi kalau dia jadi najis itu ketika dia bercampur dengan minuman ini terus jadi najis, berarti yang original ini tak najis. Asli daripada alkohol itu apa pertamanya? Bukan. Segala sesuatu pasti ada aslinya. Maksudnya nih dari apa bang? Maksudnya nih ini kan air ya dari gunung Jantan. Asalnya tuh minyak misik asalnya dari darah kijang, contoh. Bahan dasarnya apa bang? Itu tadi kan sudah saya bilang tadi. Kita menggunakan alkohol itu bisa membuat dia wangi. Bukan itu. Bahan dasar pembuatan alkohol itu apa? Apa bang? Kalau bahan dasar ini Pak, alkohol itu kan ada C, H, dan O. Itu secara alami air itu kan ada alkohol. Secara alami memang prosesnya karena oksidasi itu bisa secara sendiri, makanya tadi ada anggur itu dibiarkan menjadi alkohol dan sebagainya. Kalau asalnya dari perkara yang suci, otomatis dia menjadi suci, kan begitu? Iya atau tidak bang? Makanya kita harus cari asalnya tuh. Lah, dia menjadi najis ketika dia menjadi minuman yang memabuk. Bukan asalnya, kalau memang asalnya dia dari perkara yang suci, dia suci. Dia menjadi najis ketika dia jadi minuman yang memabuk. Ini perlu basul masail. Nanti aku tanya lagi. Oke, ini udah masuk silakan. Lewat pas 1 menit. Ya begitu bapak-bapak. Karena di sini hubungannya dengan itu tadi bang. Jadi minyak wangi itu tak boleh, haram. Kenapa? Alkohol najis. Nah, makanya saya kepengen tahu asal alkohol ini apakah dari sesuatu yang najis, kecuali ini ngambil dari air kencing ini otomatis karena dia adalah dari perkara yang najis. Kalau maunya dia ngambil dari air tebu bikin gini umpamanya kok. Nah, itu punya tentu lain. Allah Subhanahu wa taala sedikit, mudah-mudahan kita nanti lanjut lagi untuk yang berikutnya. Semoga ada manfaatnya dari awal sampai akhir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.